Nama Yesaya diambil dari bahasa Ibrani. Yesayahu, yang berarti Yahweh, adalah penyelamat atau keselamatan dari Allah. Yesaya adalah anak Amos, Yesaya 38 ayat 1. Yesaya menikah dengan seorang nabi, Yesaya 8 ayat 3, yang melahirkan dua orang putra, yaitu Syar-Yashub dan Maher-Shalal-Hashibaz. Nama yang diberikan kepada kedua anaknya merupakan petunjuk mengenai misi pelayanannya. Yesaya adalah seorang yang berpendidikan tinggi yang sangat dihormati oleh penduduk Yerusalem. Ia memiliki karunia kenabian dan sering memberikan nubuat kepada para raja mengenai politik luar negeri Yehuda. Yesaya juga dikenal sebagai nabi yang paling memahami kesusastraan dan paling berpengaruh dari semua nabi yang menulis kitab. Dalam pelayanannya, Yesaya selalu menitik beratkan kepercayaan kepada Allah sekalipun dalam keadaan yang paling sukar. Selain itu, ia juga aktif dalam bidang politik. Dua ajaran penting penyampaian Nabi Yesaya dalam melayani di Yehuda ialah penekanannya akan Yahweh Sebaot dan Kadosi Israel. Yahweh Sebaot berarti Tuhan semesta alam yang memiliki segala kuasa di langit dan di bumi, dan Kadosi Israel yang berarti Sang Kudus Israel. Yesaya meyakini bahwa Allah hadir secara aktif. Yesaya mengetahui bahwa Allah memakai kekuasaan dan kekuatan Asyur untuk menghukum orang Israel. Tetapi, ia pun tahu bahwa kekuatan dan kekuasaan Asyur dibatasi pula oleh kekuasaan Allah. Nabi Yesaya juga turut menubuatkan kedatangan Yesus Kristus. Di antaranya, nubuatan mengenai Mesias akan dilahirkan dari seorang perawan dan disebut Immanuel dalam Yesaya 7 ayat 14, yang digenapi dalam Matius 1 ayat 23, nubuatan Mesias akan disebut orang Nazaret dalam Yesaya 11 ayat 1, yang digenapi dalam Matius 2 ayat 23, nubuatan Mesias akan diutus untuk menyembuhkan orang yang patah hati dalam Yesaya 61 ayat 1-2, yang digenapi dalam Lukas 4 ayat 18-19, nubuatan Mesias akan diludahi dan dipukuli dalam Yesaya 50 ayat 6, yang digenapi Matius 26 ayat 67, nubuatan Mesias akan disalibkan bersama para penjahat dalam Yesaya 53 ayat 12, yang digenapi Matius 27 ayat 38, nubuatan Mesias akan menjadi korban penebusan dosa, Yesaya 53 ayat 5-12, yang digenapi dalam Roman 5 ayat 6-8, dan masih banyak lagi nubuatan lainnya. Ketika Israel pecah menjadi dua kerajaan, utara dan selatan, maka Nabi Yesaya fokus melayani di daerah selatan. Yesaya melayani, berkhotbah, dan bernubuat selama 40 tahun di Yerusalem. Ia menyampaikan pesan Tuhan kepada raja-raja, para pangeran, dan rakyat. Yesaya melayani dalam masa pemerintahan 4 raja Yehuda yang berbeda, yakni pada zaman Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Dalam kepemerintahan Raja Hizkia, Nabi Yesaya menjadi penasehat khusus sang raja dalam mengambil keputusan bagi orang Israel. Oleh karenanya, Raja Hizkia memerintah dan membawa rakyatnya untuk takut kepada Tuhan. Kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya sekitar tahun 700 sampai 680 sebelum Masehi. Kitab Yesaya digolongkan pada kitab-kitab nabi besar bersama kitab Yeremia, Yehezkiel, dan kitab Daniel. Hal ini disebabkan oleh tebalnya kitab serta luasnya jangkauan nubuatan mereka. Dalam kitab Yesaya ada 66 pasal, sama seperti dalam Alkitab ada 66 kitab. Dan sangat menarik bahwa seperti Alkitab terbagi atas kitab Perjanjian Lama yang terdiri dari 39 buku dan Perjanjian Baru yang terdiri 27 buku, maka buku Yesaya itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah dari pasal 1-39 yang membahas khusus mengenai sejarah bangsa Israel, dan bagian kedua dari pasal 40-66 berbicara khusus mengenai Injil kabar baik bagi umat manusia secara keseluruhannya. Menurut tradisi Yahudi, Yesaya mati sebagai martir dengan cara digergaji menjadi dua. Bandingkan Ibrani 11 ayat 37, oleh Raja Manasye yang jahat yang telah menggantikan ayahnya.